Ishak, tujuan Bapeten datang ke sini untuk apa? Ya, terima kasih Mas. Jadi pelaksanaan kegiatan kita pada saat ini dalam rangka pelaksanaan verifikasi lapangan sehubungan Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik mengajukan izin operasional untuk fasilitas Linek. Jadi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya di Peraturan Bapeten Nomor 1 Tahun 2022, maka proses evaluasi perizinan ini kita diwajibkan juga untuk mendapatkan data faktual di lapangan, bagaimana kondisi fasilitas, kemudian juga kita memastikan peralatan bekerja sesuai dengan standar, dan juga sumber daya manusia yang memang dipersyaratkan untuk di fasilitas radioterapi tidak hanya tersedia tetapi juga bekerja sesuai dengan standar prosedur yang sudah ditetapkan. Semua ini kita verifikasi sehingga nanti pada akhirnya jika semua telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tentu tahap berikutnya penerbitan izin. Oh gitu. Apa saja Pak yang harus dari pihak Bapeten untuk bangunan ini atau radioterapi ini dinyatakan itu lulus atau ini kurang gitu. Okay. Jadi sebenarnya ini memang merujuk pada peraturan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021, peraturan Bapeten nomor 3 tahun 2021, dan kemudian juga peraturan Bapeten nomor 1 tahun 2022. Nah, berbagai persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan tersebut mencakup beberapa dokumen yang wajib disediakan. Yang diantaranya di sini karena kita bekerja dengan radiasi pengion, maka diantaranya dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi. Itu salah satu diantaranya. Kemudian juga data-data yang berkaitan dengan spesifikasi teknis alat, dan termasuk juga pengujian-pengujian yang telah dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi ini akan kita verifikasi, dan kita lihat hasil-hasil pengujian yang sudah dilakukan ya terhadap alat yang sudah terpasang. Dan juga tentu saja sumber daya manusia juga yang wajib tersedia, ini juga kita pastikan tersedia dan juga memahami prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan peraturan perundangan. Dan tidak kalah pentingnya Bapak, itu terkait dengan fasilitas. Ya. Jadi di mana pelaksanaan radiasi nanti, operasional radiasinya, itu betul-betul ruangan itu selamat dan aman ya dalam penggunaannya. Jadi tidak ada radiasi yang keluar melampaui batas-batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Semuanya kita cek ya. Jadi dalam aspek setelah penerbitan izin ini, maka itu artinya fasilitas sudah bisa dikatakan telah memenuhi standar keselamatan dan keamanan. Nah, untuk yang tahap ini ketiga hari Pak ya? 3 hari. Ya, 3 hari. Itu rencananya memang prosedur 3 hari itu apa aja yang akan dilakukan oleh pihak Bapeten? Ya, kami menganggap 3 hari itu cukup bagi kami untuk melihat kondisi faktual di lapangan ya. Jadi di hari pertama kami melakukan entry meeting. Ya, entry meeting ini sifatnya menyampaikanlah kepada pihak pimpinan manajemen rumah sakit rencana-rencana kami, dan sekaligus juga ya dalam bahasa istilah kita tuh minta izin lah ya kita ke fasilitas yang memang dikelola oleh rumah sakit. Kemudian kita mulai melakukan pengecekan berkaitan dengan kesesuaian antara dokumen yang kita disampaikan Bapeten, dalam konteks ini adalah dokumen desain bangunan atau desain fasilitas yang sudah disampaikan kepada kita, dan kita ngelihat ini sesuai tidak, sama tidak ya, termasuk juga sampai penamaan ruangan juga ya. Nah kemudian berikutnya kita melakukan pengujian terhadap tingkat paparan radiasi di area sekitar ruangan ya, termasuk juga ruang operator, itu juga kita cek semua apakah level-level radiasi di area sekitar berada di bawah lah ya, di bawah batas-batas yang sudah diperkenankan ya. Kemudian kita melakukan beberapa tes uji mekanik, karena uji mekanik ini juga penting untuk melihat kestabilan posisi nanti pasien atau alat ya, supaya tidak
mempengaruhi aspek keselamatan pasien. Nah, di hari kedua kita melakukan kegiatan pengujian lain, ya, di antaranya di sini pengujian dosimetri, ya, baik absolut maupun relatif. Kemudian kita juga memeriksa fitur-fitur keselamatan, ya, karena di sini juga sangat penting. Seandainya ada kegagalan sistem, maka ada sistem lain yang membackup, ya, sehingga tidak dihindarkan atau dicegah terjadinya paparan radiasi atau kecelakaan radiasi. Contoh yang paling penting, ketika radiasi sedang diekspos, maka ruangan itu harus tertutup rapat. Jadi termasuk pintu, ya. Nah, tiba-tiba pintu terbuka. Nah, apa yang terjadi kalau pintu terbuka? Kalau tidak ada sistem keselamatan yang baik, bisa jadi radiasi jalan terus dan orang bisa jadi terkena radiasi di luar, ya. Nah, tetapi dengan fitur keselamatan yang sudah kita persyaratkan, ketika pintu terbuka tanpa kita sadari, otomatis alat langsung shutdown. Nah, itu salah satu bentuk fitur keselamatan. Jadi seandainya ada kegagalan dalam suatu sistem, diantisipasi dengan sistem yang lain sehingga tidak diharapkan tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Itu diantaranya untuk satu hari ini. Besok ya termasuk simulasi juga, ya. Iya. Simulasi ini, dan besok kita mudah-mudahan kita ada beberapa hal yang kita siapkan waktu untuk jika seandainya di hari ini ada yang perlu kita lakukan besok, ya, mungkin karena ada sesuatu hal kita spare waktu untuk itu, dan nanti juga akan kita sampaikan hasilnya besok di hari ketiga kepada pimpinan apa saja hasil-hasil dari proses verifikasi lapangan ini.